Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, pada kesempatan ini kita sudah masuk pada bab ketiga, yaitu relasi dan fungsi. Pada bab relasi dan fungsi ini ada beberapa yang perlu kita bahas. Mulai dari relasi, nanti mempunyai macam-macam diagram. Nanti fungsi juga mempunyai macam-macam model. Ada fungsi satu-satu, ada juga fungsi kuadrat. Oke, kita bahas yang relasi terlebih dahulu. Relasi itu bahasa lainnya adalah hubungan. Pada pembahasan ini seperti di LKS disebutkan relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah pemasangan anggota himpunan A dengan anggota himpunan B. Nah, jadi relasi dari dua himpunan dapat dinyatakan dengan tiga cara, yaitu diagram panah, grafik kartesius yang kedua, yang ketiga himpunan pasangan berurutan. Sebagai contoh, ini contoh, Ani gemar bermain basket dan voli, Bayu gemar bermain sepak bola dan bulu tangkis, Chandra gemar bermain basket dan Diana gemar bermain bulu tangkis. Relasi yang ada yang dibuat adalah gemar bermain. Dari himpunan A, Ani, Bayu, Chandra, Diana. Terus ke himpunan B yang isinya gemar bermain sepak bola, basket, voli, bulu tangkis. Dan dapat dinyatakan dengan tiga cara. Yang pertama yaitu dengan diagram panah. Kita buat diagram panahnya kotak, ini himpunan A, ini himpunan B. Relasinya adalah gemar bermain, ini relasinya. Hubungannya apa? A sama B. Himpunan A gemar bermain di himpunan B. Ani gemar basket, Ani gemar voli, Bayu gemar sepak bola, Bayu gemar bulu tangkis, Chandra suka basket, Diana gemar bulu tangkis. Ini dapat diperoleh dari mana? Dari soal cerita yang di atas ini. Selanjutnya, soalnya masih sama kan, kita akan mencari gambar diagram kartesiusnya. Kita buat ini yang X sebagai himpunan A, nama-nama orangnya, nama siswanya, yang ini kegemarannya himpunan B. Ya. Ini Ani gemar basket juga voli, Bayu gemar sepak bola juga bulu tangkis, Chandra ini gemar bulu tangkis saja, Diana gemar bulu tangkis. Ya, ini dibuat dalam diagram kartesius tampak seperti ini. Sedangkan ketiga, himpunan pasangan berurutan itu disusun seperti ini. Ani, basket, Ani, voli. Maksudnya Ani gemar basket, Ani gemar voli, Bayu gemar sepak bola, Bayu gemar bulu tangkis, Chandra gemar basket, Diana gemar bulu tangkis. Atau bisa disingkat, barangkali terlalu panjang ya bisa, tapi dikasih kode dulu. A itu nama Ani. Ya, Ani gemar basket, Ani gemar voli, Bayu gemar sepak bola, Bayu gemar bulu tangkis, Chandra gemar basket, Diana gemar bulu tangkis. Ya, ini bisa disingkat seperti itu. Selanjutnya, contoh yang kedua. Nah, ada cerita Risa, Santi, Adib, dan Bara sedang membeli buku di toko buku. Risa dan Santi membeli profil, Adib membeli buku komputer dan buku kesehatan. Bara membeli buku pertanian. Ini kita misalkan A adalah nama siswa, B adalah jenis buku yang dibeli. Hubungan antara himpunan A dan himpunan B dapat disajikan seperti tabel berikut. Nah, Risa, Santi, Adib, Bara. Ini kan. Nah, B, novel-novel, buku komputer, buku kesehatan, buku pertanian. Nah, ini. Risa, kalau berdasarkan cerita ini, Risa novel, Santi novel, Adib buku komputer, Adib buku kesehatan, Bara buku pertanian. Nah, bagaimana kalau kita sajikan dalam bentuk
hubungan diagram nanti ya, diagram Cartesius juga diagram panah nanti. Ini kita ceritakan dulu. Dari himpunan A ke himpunan B terdapat hubungan. Nah, kalau A ke B ada hubungan, buku yang dibeli, ini Risa beli novel. Buku yang dibeli Adib, komputer. Buku yang dibeli Bara, pertanian. Ini anggota himpunan A, ini anggota B. Yang ini nama orangnya ini dianggap sebagai himpunan A. Warna merah ya ini. Yang hijau ini anggota himpunan B. Ini buku nama bukunya. Relasi dari himpunan A ke himpunan B ini adalah buku yang dibeli. Ini karena A ke B. Tapi kalau dibalik, ya, nah, dibalik seperti ini. Novel, siswa yang membeli novel adalah Risa dan Santi. Siswa yang membeli buku komputer dan buku kesehatan adalah Adib. Siswa yang membeli buku pertanian adalah Bara. Himpunan A-nya itu ini. Terus ini himpunan anggota B-nya itu ini. Ini adalah relasi himpunan dari himpunan B ke himpunan A adalah siswa yang membeli. Siswa yang membeli kalau dibalik kan siswa yang membelinya ini. Siswa membeli buku novel. Ya ini Risa Santi membeli novel. Adib membeli buku komputer gitu. Ya ini tinggal membalik saja. Ya. Lantas selanjutnya kalau kita sajikan dalam bentuk diagram panah, nah, ini tampak seperti ini. Risa memberi buku yang dibeli novel karena relasinya itu ini, hubungannya itu ini. Nah, Risa buku yang dibeli Risa novel, buku yang dibeli Santi novel, buku yang dibeli Adib buku komputer, buku yang dibeli Adib lagi Adib beli 2 buku kesehatan, buku yang dibeli Bara buku pertanian. Tapi kalau dibalik B ke A, nah siswa yang membeli novel Rina, siswa yang membeli novel Santi, siswa yang membeli buku komputer Adib, siswa yang membeli buku kesehatan Adib, siswa yang membeli buku pertanian adalah Bara. Ya, kalau dibalik himpunannya B ke A menjadi relasinya siswa yang membeli. Tapi kalau ini buku yang dibeli dari A ke B. Ya. Sekarang selanjutnya kalau disajikan relasinya itu dalam bentuk himpunan pasangan berurutan. Ya, seperti contoh yang pertama tadi. Ini relasi R-nya ini R-nya adalah Risa novel, koma lagi Santi novel, Adib beli komputer. Nah, tinggal nulis saja kok. Ini yang ini ya, yang A ke B itu ini. Nah, Risa, novel, Santi, novel, Adib, buku komputer. Panahnya diganti koma. Ya. Bagaimana relasi membaca siswa? Relasi siswa membaca dari himpunan B ke A ini dibalik. Novel, Risa, buku komputer, Adib, novel, Santi, buku kesehatan, Adib, buku pertanian, Bara, dan seterusnya. Kalau disajikan dalam bentuk diagram Cartesius, ya seperti contoh pertama. Kalau ini A ke B, ya berarti yang A, himpunan A sebagai sumbu X, nama orang Risa, Santi, Adib. Terus yang ke sini nama bukunya adalah sumbu Y-nya himpunan B. Kalau yang ini dibalik himpunan B ke himpunan A, berarti di sini nama bukunya, di sini nama orangnya. Nah, begitu ya. Ini Risa membeli novel, Santi membeli ini. Kalau ini novel dibeli Risa, buku komputer dibeli Santi, dan seterusnya. Ini adalah penjelasan daripada relasi atau bahasa lainnya punya hubungan. Demikian. Barangkali ada yang ditanyakan, nanti sih bisa japri. Nah, tugas kalian pada materi ini adalah mencatat materi ini dan hasilnya nanti kalian foto dan kirim ke GCR dengan topik ketiga ya, relasi dan fungsi. Pada subtopiknya 3.1 nanti relasi. Dan jangan lupa untuk
klik tab serahkan karena ada fotonya. Demikian kurang lebihnya Pak Guru minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.